Selamat datang di Gedung Kesenian Kota Bitung. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertunjukan teater dalam rangka memenuhi tugas akhir strata 1 program studi teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta dengan naskah Beranda Berdinding Kaca, terjemahan Sori Siregar, diadaptasi oleh Presi Elizabeth Wanta. Selamat menyaksikan. Aduh, maju Joyne. Aduh, tunggu Buang Ice. Ada cari kartu Johnny ini. Buang, bunuh yang kecil dulu itu Aduh, mana dong? Tunggu sabar. Ada? Kira kasar. Sebetul-betul ini. Sebetul-betul Ice. Yang kalau bijak tikus Apa kau nyanda? Ada? Mari sini, Ellen. Kamari sini, Ellen. Bermain kartu. Terus Jodan terus. Terus Jodan Ice terus. Nah, sekarang ada giliran baca kartu. Iyo. Kaca. Hei Ellen, sini main kartu sini. Mak, Ellen boleh mau pergi berenang dengan kamang-kamang cewek hari ini? Boleh. Boleh kalau mama ndak iko. Mana tahu itu? Iyo Ellen tahu. Mar dorang itu tahu bagaimana caranya berenang. Sedangkan mama kan tidak tahu. Ndak jadi soal siapa yang tahu berenang dan siapa yang ndak. Pokoknya Ana boleh keluar rumah kalau ndak di mama. Iyo. Ellen so tahu itu sejak Ellen so mengerti apa maksud dari mama pe perkataan selama ini. Itu artinya Mana punya mama yang sayang sekali pangana Ellen. Dan selalu memikirkan apa yang mesti dia lakukan ke DP anak. Betul nggak itu Mice? Kita rasa betul. Betul sekali Nana Ines. Karena
walaupun tapi cara kasih tunjuk kasih sayang model rupa begini, mari kita tetap mama yang baik. Kalau begitu, ndak ada guna Elen meminta izin pergi main bulu tangkis. Kalau mau pergi berenang saja nih boleh. Hei, ngana ndak pantas kepala batu begitu pengen pe mama nona manis. Kalau memang ngana nih mau bikin ngana pe mama senang dengan melakukan apa yang dia suka, yang ngana lain ndak pantas minta izin for menghibur ngana pe diri sendiri bersama dengan orang lain. Ya. Ellen so hafal betul tuh kata-kata. Dan Ellen le pernah dengar sebelumnya. Ellen! Soni tau malu ngana? Sesuka jadi anak pamalau ngana? Ellen! Jawab! Kenapa ngana sama diam? Ngana ini so dewasa ya, Ellen? Ellen so dewasa, kenapa mama masih perlakukan Ellen sama dengan anak-anak? Ya karena ngana pe kelakuan masih sama dengan anak-anak. Kok kenapa mama menyesal dengan Ellen bersikap yang begini? Bukannya ini yang mama mau? Bersikap sama dengan anak-anak terus, yang cuma boleh patuh di bawah dia terus di rumah. Apa ngana bilang? Oh, ngana pe pengalaman rupa sebertambah Kang Ellen. Coba ngana bilang kamari, siapa ngana pe taman dekat belakangan ini? Mama. Iya mama. Salah satu di antaranya. Ngana mau sembunyi sesuatu dari kita, Ellen? Ellen kira ini cuma soal waktu. Gak mau, ngana! Pokoknya DP mama deh, Ken! Ellen, lebih baik sekarang ngana pi ambil tuh naskah. Mama mau lihat ngana berlatih peran dan bagaimana ngana baca tuh dialog. Sutradara bilang, pemain membacakan perannya bukan for orang lain. Dia takut pemain mau belajar perannya dengan cara yang salah. Itu loh, terima kasih yang kita dapatkan for pertolongan yang kita tawarkan. Ellen, tidak jadi soal apa yang mama ada bikin. Pendapat mama bisa saja salah. Siapa mama mau tolong Pak Ellen latihan? Kalau Ellen salah, Ellen yang nantinya akan disalahkan. Kok kenapa pula Ellen harus disalahkan karena mama bikin kesalahan ini? Hei! Mama bermaksud apa? Mama tuh sesuai dengan dapet mama karena dia tidak berpendidikan. Iya. Tante tidak pernah dengar kata-kata kasar begitu dari anak pemula, Ellen. Dari kapan Nana jadi sekasar itu? Tante kira Ellen bermaksud begitu. Padahal bukan begitu kasih yang Ellen bermaksud. Cuma kalau mama melatih Ellen berlatih dengan cara yang salah, ya Ellen mesti bawa bantal lu katu. Kalau enggak, Ellen pe karir yang mau hilang. Dia nantinya enggak bisa menghasilkan uang formal. Walaupun begitu, Nana nih boleh bercerita dengan ada begitu Pak Tante Ines. Torang mesti berterima kasih Pak Tante Ines. Dia yang belanjakan torang pe kebutuhan pas Nana pe papa kasih tinggal ke torang dua. Dia yang terus-menerus bantu Pak torang. Jadi Nana mau utang ke dia. Yang tidak akan pernah bisa Nana bayar. Nana mengerti? Mengerti tak? Jawab! Ellen enggak akan jawab tuh pertanyaan. Nana tidak bisa jawab. Tadi Nana sudah bertanya mau apa kita? Aduh, firman-firman semua dengan orang di baku apa? Kamu rasa mencinta jauh sampai sampai keluarga? Dah, kasihan dia nih anak dang eh. Begini Jo, sekarang anak diganti anak baju. Torang mau pergi jalan-jalan. Ellen enggak berminat jalan-jalan sekarang. Ini so hari ketiga dia mau pergi berjalan dengan DP mama. Jangan kaget dia. Ellen, balik ke beranda dulu mana? Mama bawa cerita di Tante Ines. Apa mana pikir itu mungkin? Aduh, apa ya mungkin Mice? Oh, dia pasti so dengar sesuatu ini. Tak rasa enggak mungkin itu. Sini kok mana? Apa lagi? Segalanya itu mungkin. Ya, walaupun kita nggak terlalu yakin, mar pasti ada seseorang yang so bilang sesuatu pada dia. Dulu, kita punya kemenakan yang baru tahu DP papa bunuh diri. Pas dia umur 20 tahun. Aduh,
Aduh, iyo, pasti ada sesuatu di balik LNP perubahan akhir-akhir ini. 8 hari yang lalu, kita sudah mulai perhatikan di Pekera Gerik. Waktu tuh orang mau pergi jalan-jalan, dia cuma suka mau pergi di tempat yang jarang dikunjungi orang. Pas nggak sengaja aku dapat di teman-teman, dia langsung buang muka. Kok dapat lihat gugup sekali. Mari kita ingin tahu apa dia sebab dia jadi rupa begitu. Karena tiba-tiba dia langsung panik kita pulang. Nah, berarti pasti ada sesuatu tuh. Oh, tunggu Mice. Jangan kaget, kita yang salah mengerti. Maksud mana? Dia mau kalau orang lain lihat jadi sama-sama dengan Ana. Di DP mama, itu tapi maksud. Kalau begitu suka terlaluan, Mice. Dan yang paling bikin sakit hati, waktu orang pergi menyeberang ke pusat kota, tiba-tiba orang menggunakan dengan beberapa dari taman gadis. Kok dulu apa dia cerita ke dia? Mana tahu, dia sama sekali nggak kenal kita pada teman-teman itu. Mana tahu kita tak pikir apa? Apa? Jangan kaget, dia semaku dapat dari seseorang yang datang ke rumah ini 4 hari belakangan. Iya, Mice, kita yakin sekali. Tak rasa orang mesti cari tahu ini. Orang mesti selidiki sekarang, Mice. Betul sekali kan, Ines? Orang mesti selidiki ini. Mari, Jo. Ellen, Mama dan Tante Ines mau keluar nggak lama. Jaga mana-mana, Ines. Jaga rumah. Kita rupa pernah mimpi di kejadian. Ya mimpi kadang-kadang dia jadi kenyataan. Mana selalu mimpi yang baik. Mereka udah pergi? Ya, tapi hanya untuk beberapa menit. Terus apa kata mamamu? Belum berani aku menanyakannya. Dia cepat sekali marah. Ellen yang malang. Jadi kamu tidak bisa ikut piknik? Aku ingin sekali kamu ikut. Kalaulah kau tahu gimana senangnya aku bisa jemput kamu ke sini. Kalaulah kau tahu bagaimana perasaanku bisa berjumpa denganmu dan dapat undangan untuk datang ke rumah kamu. Ini mempunyai arti tersendiri buatku. Aku tidak pernah berada di tengah-tengah orang-orang berbudaya sebelum ini. Bisa kamu bayangkan bagaimana perasaanku karena dibesarkan dalam sebuah kandang dengan hawa yang busuk. Orang-orangnya pantas dicurigai karena kehidupan mereka yang tidak menentu, yang terus-menerus berada di sekitarku, berbisik-bisik, mengganggu, berdebat, bertengkar. Di tempat di mana aku tidak pernah menerima kata-kata manis ataupun sebuah halusan. Orang melihatku seakan-akan aku ini seorang hukuman yang pernah melakukan perbuatan kriminal.
bicara tentang ibuku. Hal yang membuatku terluka sekali. Sangat terluka. Tidak ada seorang pun yang bisa membohongi kenyataan. Siapa orang tuanya dan... Tapi seseorang harus menderita karena keadaan orang tua mereka. Namun kita tidak usah sanksi lagi. Kalaupun akhirnya kita tahu juga siapa sebenarnya orang tua kita, kita tidak akan percaya pada apa yang kita ketahui itu. Karena seperti kata pepatah, kita bisa hidup bersama orang tua kita sampai akhir hayat tanpa mengetahui siapa sebenarnya mereka. Kamu baru saja mendengar guncingan? Ya, aku mendengar para tetangga mempergunjingkan mamaku. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Aku tidak peduli dengan guncingan yang seperti itu. Aku dengar mereka mengatakan, mamaku adalah wanita asusila. Ya, aku tidak mempercayai hal itu ya. Aku tetap tidak mempercayainya. Walaupun aku merasa tuduhan itu benar. Segalanya tertuju ke sana dan aku merasa malu. Tersiksa sekali. Aku malu memperhatikan diriku bersama dia di depan orang banyak. Rasanya setiap orang memperhatikan kami. Dan aku merasa setiap laki-laki yang lewat itu mengedipkan matanya kepada kami. Menakutkan. Tapi apa itu benar? Apa kamu pikir gunjingan itu benar? Orang-orang terkadang hanya menggunjingkan omong kosong. Tapi aku tidak pernah Kamu mendengar. tentu telah mendengarnya. Kamu tentu tahu. Kamu hanya tidak mau mengatakannya. Dan aku berterima kasih karena sikapmu itu. Tapi hasilnya akan sama saja. Aku akan tetap tersiksa. Ya, walaupun hal itu kamu ceritakan atau tidak. Ellen sahabatku, kamu harus melupakan semua yang sudah kamu dengar itu. Pokoknya datanglah ke rumahku hari ini. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang kamu senangi di sana nanti. Dan hari ini, ayahku pulang. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Dalam surat-suratku, aku menceritakan segala aktivitasku bersama denganmu. Kamu mempunyai ayah. Aku juga mempunyai ayah. Ketika aku masih kecil. Masih sangat kecil. Ellen, apa yang terjadi dengan ayahmu? Hal-hal apa saja yang diceritakan mamamu tentang ayahmu? Kata mamaku, Papa meninggalkan kami karena ia tidak berbuat apa-apa untuk menghidupi keluarganya. Mestinya kamu tidak usah percaya betul dengan cerita itu. Pokoknya ikutlah bersama kami hari ini. Kami? Maksudku, kalau bisa pergi hari ini, kamu akan berjumpa dengan sutradara Grand Theater. Ya, kamu memang belum bisa sih menggambarkan apa yang bakal terjadi. Tapi mungkin ia akan mengenalmu. Betul, Lisa. Iya, betul. Karena itu, seharusnya kamu tidak mengatakan tidak. Ya, kalau kamu kepengen melanjutkan karirmu. Lisa, sahabatku, kamu bertanya apa aku mau. Ya tentu saja kamu tahu betul aku ingin sekali datang. Tapi aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa ditemani mamaku. Kenapa? Apa sebabnya? Aku tidak tahu. Ia memerintahkanku sejak aku masih anak-anak dan
aku masih tetap mematuhinya. Mamamu memaksamu buat patuh begitu? Ellen, dengar kataku Ellen. Inilah saatnya bagimu untuk diperlakukan sama seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak pada umumnya. Anak-anak pada umumnya itu seperti apa? Maksudku, kau perlu membebaskan dirimu dan tidak lagi menggantungkan dirimu pada orang lain. Kamu sudah dewasa. Kamu tidak inginkan menghancurkan hidupmu sendiri? Aku pikir aku tidak akan berusaha ke arah itu. Aku sudah terikat begitu dengan mamaku sejak aku lahir. Aku tidak pernah berani memikirkan hal lain selain apa yang dipikirkannya. Walaupun belakangan ini aku mencoba untuk mengutarakan lebih pada mamaku. Namun aku tidak bisa benar-benar berani seutuhnya. Karena aku tahu ada sesuatu hal lain yang menghalangi. Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi suatu ketika nanti, ketika mamamu sudah tidak ada, kamu akan berdiri sendiri. Kamu tidak akan berdaya, putus asa untuk seluruh sisa hidupmu, Ellen. Mungkin itulah resiko yang akan kuterima. Tidak, Ellen. Mulai hari ini, tidak ada lagi kata perpisahan selama tinggal di antara kita. Ya, karena aku sudah mengetahui segalanya. Segalanya tentang keluarga kita. Kamu tahu siapa aku ini sebenarnya? Aku adalah saudarimu, Ellen. Kamu saudariku. Apa maksud dari perkataanmu itu, Lisa? Ayahmu adalah ayahku juga. Ayahmu adalah ayahku juga, Ellen. Kamu saudariku. Adikku. Tapi bagaimana mungkin? Betapa bodohnya aku. Tentu saja dia telah menikah lagi. Ya. Sikapnya terhadapmu baik. Tidak begitu tentunya sikapnya terhadap mamaku. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Dan kamu tidak gembira bisa bertemu dengan adikmu di sini? Tentu saja aku gembira. Ya, aku begitu bahagia dan tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi aku tidak segembira yang aku inginkan. Karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Apa kata mamaku nanti dan apa yang akan terjadi kalau kami menemui ayah. Aku pikir dia tidak akan berbuat sesuatu yang keterlaluan. Jadi ayo kakakku, kita pergi dari tempat ini menemui ayah kita. Adikku. Betapa asingnya kata-kata itu terdengar. Seperti juga asingnya kata ayah. Karena aku tidak pernah menyebutnya selama ini. Karena itu, kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Dan kita akan menyuruh ayah untuk berjumpa dengan mamamu. Dia membenci ayahku. Aku
Aku tidak dapat membayangkan betapa bencinya dia. Kalau sekiranya tidak ada alasan baginya untuk benci, bagaimana? Kamu tentu tahu, dunia ini penuh dengan dusta dan omong kosong. Juga kesalahan, kekurangan, dan salah mengerti. Maksudmu? Dugaanku tentang ayah tidak benar. Itulah maksudku. Aku selalu membayangkan wajah ayah di dalam mimpiku. Setelah begitu lama tidak melihat dan melupakan wajah itu. Dia tinggi, berjanggut dengan mata hitam. Mata seorang kelasi. Ya, seperti itulah wajah ayah. Dan tunggu. Sekarang aku ingat. Kamu lihat jam ini? Ada kompas yang melekat di balik jam ini. Utara, tepat di mata yang dipahatkan di lempeng jam ini. Apa kamu tahu siapa yang memberikan jam ini kepadaku? Apakah? Iya, ayahlah yang memberikannya kepadamu. Dia pergi bersamaku ketika membeli jam itu. Kalau begitu dialah yang sering kulihat di gedung teater ketika aku sedang berlakon. Dia senantiasa duduk di sebelah kanan panggung dan terus-menerus mengarahkan teropongnya kepadaku. Tapi aku tidak berani menceritakan ini kepada Mama. Karena ia selalu saja membuatku merasa terasing dan menyendiri. Agar tidak terlihat oleh lelaki teropong itu. Apa kau pikir laki-laki itu juga adalah ayah kita? Iya, dialah itu. Percayalah kepadaku. Dia selalu saja memperhatikanmu hari demi hari. Sama seperti ia memperhatikan jarum kompasnya. Sekarang kamu mengatakan aku akan menjumpainya dan dia ingin pula menemuiku. Rasa-rasanya seperti dongeng. Tapi sekarang kejadian ini bukan lagi sebuah dongeng. Yo, nanti ngana baku iko Aku mendengar suara mamamu datang. Dia sudah di sini sekarang. Lebih baik kamu bersembunyi dulu. Biar aku yang menghadapi mamamu. Aku merasa akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Mengapa tidak selamanya kita bisa menikmati kedamaian dan maksud-maksud baik antar manusia? Kalau saja Mama bisa menjadi manusia yang baik, aku akan berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya agar Mama bisa menjadi manusia yang baik. Tapi aku takut Tuhan tidak mengabulkannya. Mudah-mudahan Tuhan akan mengabulkan permintaanmu itu. Bila kamu memohonnya dengan penuh keyakinan, setidak-tidaknya bagi dirimu, dan percaya kepada kesanggupanmu. Pokoknya kamu tunggu dulu di beranda. Biar aku yang lebih dulu menghadapi mamamu. Aku tidak bisa mengerti mengapa kamu berpikir segalanya ini akan berakhir dengan bahagia. Pokoknya kamu tunggu dulu di sini, ya. Ellen. Selamat siang, Kakak. Nona. Ellen. Tante. Ya. Kita memang punya anak gadis. Walaupun kita tidak kawin. Tapi kita bukanlah satu-satunya orang yang seperti ini. Dan kita tidak malu akan hal itu. Apa sebenarnya yang Nona inginkan? Saya datang untuk meminta izin agar Ellen bisa pergi bersama saya. Memangnya Ellen belum menjawabnya? Iya, katanya saya harus bertemu dengan Tante terlebih dahulu. Itu bukan jawaban yang jujur. Ellen! Ngana mau pikirin ini Nona tanpa mama? Ellen! Ya, ya. Kalau Mama tidak keberatan, Kalau mama ndak keberatan, kenapa mama mesti bikin keputusan for Ngana diri? Gadis sebesar Ngana. Ya kalau
ngana suka lihat ngana pi mama duduk termangu seorang diri di rumah, sedangkan ngana pergi bersenang-senang dengan orang lain. Yang ngana sendirilah yang harusnya menyampaikan keputusan itu pada nona muda ini. Mar, kalau ngana sementara bersenang-senang, kong ada yang menanyakan di mana ngana pi mama, jangan ngana katakan mama tidak diundang karena ini itu sebagainya. Ngana tinggal bilang apa saja yang ngana mau katakan. Putuskanlah sesuatu menurut ngana pi pertimbangan sendiri. Ngana rasa so besar, so dewasa kok. Tante, tidak perlu berkata bolak-balik sedemikian rupa. Kalau pada akhirnya Tante tidak mengizinkan Ellen untuk pergi. Saya tahu apa yang akan dilakukan oleh Ellen dalam soal ini. Karena saya tahu kebiasaan Tante dalam menentukan apa saja yang harus dikatakannya. Kalau sekiranya Tante benar-benar sayang dan memperhatikan anak Tante, mestinya Tante melakukan hal apa saja untuk kebaikannya. Walaupun misalnya hal itu Tante anggap akan merendahkan diri Tante sendiri. Dengarkan saya, Nona. Saya tahu siapa Nona sebenarnya dan siapa namamu. Ya, walaupun saya tidak diperkenankan untuk berkenalan denganmu. Saya hanya heran, mengapa Nona yang masih semuda ini berani mengajar saya yang sudah tua begini. 4 tahun belakangan ini, semenjak ibu saya meninggal, saya telah menghabiskan waktu saya dengan mencoba mendidik dan membesarkan adik-adik saya. Dan saya tahu betul, banyak orang yang tidak bisa belajar apa-apa dari kehidupan ini. Tidak jadi soal berapapun usianya. Apa yang sebenarnya ingin Nona katakan kepada saya? Putri Tante mempunyai banyak kesempatan untuk bergaul dengan banyak orang. Dan mungkin melanjutkan karirnya di samping memperoleh sukses dan pengakuan, serta mengawini seorang laki-laki dan keluarga baik-baik. Semuanya kedengaran baik. Lalu di mana saya harus campur tangan? Kita tidak sedang membicarakan Tante saat ini. Kita sedang membicarakan anak Tante. Dapatkah Tante barang sebentar hanya memikirkan dia tanpa melibatkan diri Tante? Saya kasih tahu kepada kamu, Nona. Bila saya berpikir tentang diri saya juga berpikir tentang anak saya. Karena ia sudah lama belajar bagaimana seharusnya mencintai ibunya. Sepatah pun saya tidak percaya pada apa yang Tante ucapkan itu. Dia menggantungkan dirinya pada Tante semata-mata karena Tante legal mengasingkan dia dari orang lain. Dan dia sendiri memang membutuhkan tempat bergantung setelah Tante merenggut dia dari ayahnya. Apa yang Nona katakan? Saya mengatakan Tante telah merenggut dia dari ayahnya setelah ayah menolak kawin dengan Tante. Tapi yang harus Tante ketahui, ia menolak kawin dengan Tante karena Tante legal mengkhianatinya. Namun Tante malah melarangnya melihat anaknya sendiri untuk balas dendam. Maka Tante telah membalaskan dendam itu kepada ayahnya dengan mengorbankan kebebasan anak Tante sendiri. Ellen, jangan percaya apa yang dikatakannya. Kita tidak pernah membayangkan seorang asing masuk ke dalam rumah cuma untuk membuat ancur dalam keluarga. Jangan katakan sesuatu yang jelek tentang mamaku. Aku tidak bisa, Ellen. Aku harus membela ayahku, ayah kita. Tapi aku berani mengatakan, perdebatan ini akan segera berakhir. Aku hanya ingin memberikan nasihat kepadamu sebelum aku meninggalkan rumah ini. Tinggalkan wanita tak terhormat itu. Dia tinggal di rumah ini atas nama tantemu. Itulah nasihat saya. Kalau tante memang mau menyelamatkan dan tidak ingin menghancurkan nama baik Ellen, itu soal nomor 1. Lalu kumpulkan kwitansi tanda terima atas uang yang diberikan ayahku kepada tante untuk mendidik dan membesarkan Ellen.
Nanti Tante akan ditanyakan bagaimana Tante menggunakan setiap rupiah dari uang yang diberikan itu. Itu soal nomor 2. Dan saya ingin memberikan nasihat yang istimewa untuk Tante. Berhentilah dan janganlah merendahkan martabat putri Tante dengan membawanya bergaul dengan teman-teman Tante di mana saja. Atau semua pintu bagi kelanjutan karirnya akan tertutup. Lagi pula, Tante seperti ingin cepat-cepat saja menjual kecantikan anak Tante. Seperti dulu juga Tante lakukan ketika Tante masih muda. Dan kemudian Tante ingin membeli kembali nama baik yang hilang itu dengan mengorbankan masa depan anak Tante. Cukup, Lisa. Sekarang aku baru tahu kedatanganmu kemari hanyalah untuk menghancurkan dan bukan untuk membantu. Aku memang datang ke sini untuk melihat hasil dari uang yang diberikan ayahku yang tidak bersalah, seperti lelaki yang tertuduh. Tapi aku datang ke sini juga untuk mengangkatmu. Setelah kamu dijadikan korban oleh seorang wanita yang anggapnya seorang ibu. Karena itulah aku datang ke sini. Dan semuanya telah aku lakukan demi ayah kita dan kamu, Ellen. Tapi sepertinya sia-sia saja. Kalau begitu aku akan pamit. Selamat tinggal, kakakku Ellen. Tunggu, Nona. Maksud Nona mengatakan semua yang Nona lakukan juga demi Ellen. Memangnya Nona bisa berbuat apa untuk Ellen? Membantu karirnya? Kami ingin membawa Ellen menjadi sutradara dari Grand Theater. Ia tertarik dengan kemampuan seni perannya Ellen. Nona betul bermaksud begitu? Menemui sutradaranya langsung? Tadi Nona tidak berkata sepatah pun tentang itu. Ellen, tentu saja Ellen akan datang. Ya, seorang diri tanpa saya. Sekarang saya baru menyadari Tante adalah manusia. Ellen, mamamu sudah memberi izin untuk datang ke rumahku. Kamu dengar itu? Tapi aku tidak ingin lagi untuk pergi. Sekarang. Omong kosong. Siapa mana bilang begitu? Elenda akan betah di sana. Elenda akan merasa senang dan akan merasa asing sekali dengan orang-orang yang ada di sana nanti. Orang-orang yang menganggap rendah mama. Nggak usah berpikir seburuk itu. Kalau mana terus berpikir begitu, nanti karirmu hancur. Masa dia cepat? Sekarang ya! Apa? Ini tidak mungkin. Sekarang aku telah mengetahui segalanya. Aku tidak akan pernah bahagia lagi. Aku tidak akan pernah mempercayai apapun. Sekarang Tante memetik hasil tanaman Tante. Semoga Tante masih mempunyai waktu untuk menyesali segala kesalahan Tante. Selamat tinggal. Kakakku,
makin menjauh. Tak pernah terlintas dalam anganku engkau berlalu bersama bayu malam, tinggalkan aku dalam kesia-siaan, bagaikan mengharapkan siang teteskan embun. Pergilah kasih, song-songlah benar bahagia bersama ayah, jangan berpaling, meratapi kenangan indah kita, karena mentahari cintaku tak memudar di bentang cakrawala berkabut benci. Pergi, pergilah. Duh, kesian. Ngomong ke semacam apa ini? Aduh, iya, dia itu, Nuk. Mice, dia itu, jadi kalau menepung yang... Ayah. Sudah, nggak usah pikirkan makhluk tak berguna itu. Jangan bilang begitu, Mama. Mama tahu itu tidak betul. Mama tahu itu tidak betul. Mama tahu. Namun cahaya pun redup di kebeningan matamu, meniti ruang dan waktu, memupuk segala penantian. Kita adalah garis malam yang sia